Maskapai nasional Garuda Indonesia meraih peringkat Triple B dalam PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo. Peringkat ini diperoleh atas kemampuan kinerja perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang atas efek utang yang dikelolanya. Hasil peringkat Triple B menunjukkan Garuda Indonesia memiliki outlook yang stabil serta kemampuan yang memadai untuk memenuhi komitmen jangka panjangnya. Pemeringkatan tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi perusahaan serta laporan keuangan tidak diaudit per 31 Maret 2024 serta laporan keuangan audit per 31 Desember 2023. Pemeringkatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor per 2 garis miring MBU garis miring 03 tahun 2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan BUMN yang mengharuskan BUMN mengukur kesehatannya secara berkala melalui pemeringkatan atau rating. Di antara aspek yang menjadi dasar pemeringkatan adalah ikhtisar keuangan dan corporate action perusahaan. Selain itu, penilaian juga didasarkan pada aspek industry overview yang mencakup upaya perusahaan dalam memitigasi potensi resiko akibat fluktuasi harga bahan bakar ataupun kejadian tak terduga seperti pandemi dan serangan teroris. Mengawali Corporate Insight hari ini, kita akan lihat terlebih dahulu sekilas profil dari emiten yang akan menjadi tamu kita hari ini. Kita akan langsung bergabung dengan Agung Hadiansah yang akan menyampaikan sejumlah data. Halo, selamat Agung, apa saja yang Anda akan sampaikan, data-data yang disampaikan soal emiten yang akan kita bedah hari ini? Silakan. Ya Iqbal dan pemirsa, sebelum kita masuk ke sesi dialog, kita simak terlebih dulu brief terkait emiten kita hari ini dalam data berikut ini. Kita langsung saja lihat dari grafis. Yang pertama profil perusahaan, nama PT Garuda Indonesia Persero Tbk, kode saham GIA, tanggal pencatatan 11 Februari 2011, bidang usaha utama jasa angkutan udara niaga, kemudian sektornya transportasi dan logistik. Subsektor transportasi ada di lini industri maskapai penerbangan, subindustri maskapai penerbangan. Sumber dari Bursa Efek Indonesia. Berikutnya kita lihat pemirsa, pendapatan dari GIA ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 1,34 miliar US dollar ke tahun 2022 mencapai 2,1 miliar US dollar. Kemudian di tahun 2023 terus mengalami peningkatan, yakni mencapai 2,94 miliar US dollar. Kita coba lihat lagi. Data berikutnya ini laba tahun berjalan atau konsolidasi begitu. Di 2021 4,17 miliar sempat merugi. Kemudian 2022 3,74 miliar US dollar. Kemudian 2023 218,24 juta US dollar dari laporan tahunan dari GIA Garuda Indonesia. Berikutnya kita lihat pemirsa, jumlah penumpang yang diangkut dari tahun ke tahun juga terus mengalami peningkatan begitu ya. Data terakhir ini kita baru mencapai di kuartal 1 di 2024 dan bisa jadi angkanya terus meningkat begitu ya seiring berjalannya waktu. Yang pertama kita lihat dari 2021, jumlah penumpang mencapai 10,96 juta, kemudian di 2022 14,84 juta, kemudian di tahun 2023 mencapai 19,7 juta. Baru masuk kuartal 1 di 2024 baru mencapai 5,42 juta. Kita lihat lagi data berikutnya pemirsa. Baik. Ini tadi data-data yang sudah tersaji begitu dari GIA. Berikutnya kita akan segera kembali bergabung dengan rekan Iqbal Swetamiharja. Iqbal.
Ya, terima kasih Agung atas insight dari emiten kita pagi hari ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan ulas kinerja dan strategi emiten kita hari ini. Tetaplah bersama Corporate Insight. Masih bersama saya Iqbal Sutarja, kembali lagi dalam Corporate Insight, dan hari ini telah bergabung bersama kita melalui video conference Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk, Pak Irfan Setria Putra. Pak, selamat datang, terima kasih sudah bergabung bersama Corporate Insight IDTV dan menyempatkan waktunya. Sama-sama, selamat pagi. Baik, Pak, kita mulai berbicara di segmen ini dan kita diskusi mengenai kinerja GIA gitu ya Pak. Untuk yang pertama, banyak hari libur, Pak Irfan, nasional di semester 1 tahun 2024. Seberapa signifikan Pak peningkatan jumlah penumpang, khususnya di Garuda Indonesia tentunya? Ya, memang hari libur turut mempengaruhi ya peningkatan jumlah penumpang kita. Tapi kalau saya bisa sampaikan, ini dibandingkan masa periode-periode sebelumnya, memang ada peningkatan tapi masih dalam skala single digit ya. Karena memang Garuda ini agak unik ya, jadi walaupun ada libur panjang gitu, biasanya itu rute tertentu tuh memang pada libur weekend itu termasuk relatif penuh ya, sehingga ini memang punya pengaruh yang relatif meningkat, tetapi nggak drastis peningkatannya ya. Seperti tadi juga disampaikan, memang jumlah penumpang yang kita terbangkan selama kuartal pertama ini secara grup total itu sudah 9,6 juta penumpang. Sementara untuk Garuda sendiri sekitar 4,3 dan Citylink 5,2. Jadi memang kita dari waktu ke waktu melihat bahwa pertumbuhan jumlah penumpang ini dibandingkan periode-periode sebelumnya ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Salah satunya memang dipengaruhi oleh libur panjang, tapi juga dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk di dalamnya adalah peningkatan frekuensi penerbangan kita, juga peningkatan jumlah pesawat yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan para penumpang. Demikian. Jadi memang signifikan ya Pak dari periode-periode sebelumnya. Lalu bagaimana peningkatan ini kemudian berdampak pada kinerja perusahaan pada semester pertama atau paruh pertama 2024 ini? Ya, jadi untuk semester pertama ini memang kita melihat bahwa peningkatan pendapatan kita cukup lumayan ya dibandingkan periode yang sama sebelumnya, ada di kisaran 711 juta dolar ya. Jadi ini memang cukup positif buat kami, dan pendapatan di kuartal pertama tahun 2024 ini memang selain lebih tinggi daripada kuartal pertama 2023, tetapi secara total juga lebih tinggi daripada kuartal kedua 2023 dan juga kuartal 3 2023 gitu. Jadi kami ini cukup optimis menghadapi 2024 yang menurut kami tentu saja harapannya sudah bisa menembus secara total pendapatan dibandingkan 2023. Jadi mudah-mudahan bisa menembus angka di atas 3 miliar dolar ya dari sisi pendapatan. 3 miliar dolar ya Pak? Mudah-mudahan. Kalau tidak ada situasi yang unik dan mencekam ya. Unik dan mencekam, menarik sekali. Baik, Pak Irfan, di masa libur panjang tahun ini penerbangan tujuan mana saja sih sebetulnya yang populer dan jumlah penerbangannya meningkat, karena memang sekarang destinasi wisata tidak terkonsentrasi pada satu wilayah saja begitu ya Pak? Bisa di-share kepada kami? Ya, tentu saja peningkatan itu selalu terjadi di satu destinasi ya, yaitu namanya Denpasar ya. Jadi memang kalau libur panjang domestik itu memang Denpasar sudah mulai dan selalu meningkat. Tapi juga ini juga dengan aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Pariwisata, juga ketersediaan fasilitas, dan juga mungkin juga sudah lama nggak berkunjung ke lokasi-lokasi tersebut. Jadi saya bisa sebutkan kayak seperti Lombok, Medan, Jogja, Surabaya, dan Solo ini memang menjadi top tujuan destinasi selama libur maupun hari-hari biasa. Tapi memang libur meningkat cukup tajam di
destinasi-destinasi tersebut. Itu untuk domestik ya, sementara yang internasional juga seperti juga diduga Singapura menjadi salah satu atau jadi tempat yang memang destinasi utama para wisatawan kita. Tapi ada gejala cukup menarik bahwa bulan Januari ini peningkatan yang cukup lumayan kita saksikan untuk penerbangan ke Jepang. Mungkin ini juga didukung oleh situasi di mana ada kebebasan visa, soal visa kemudahan masuk, dan yang terakhir juga mengenai terdepresiasinya yen ya terhadap dolar yang punya impact positif juga terhadap rupiah. Demikian, jadi banyak orang yang mengatakan belanja di Jepang ini sekarang murah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi Jepang ini murah karena memang ada tadi terdepresiasi begitu ya Pak, di mana sebetulnya daya beli masyarakat apakah nampaknya sudah pulih kembali di tahun ini atau masih tersendat begitu karena memang kepercayaan diri tadi Bapak paruh pertama ini sudah gemilang dan sangat percaya diri di 2024 ini bisa tembus 3 miliar begitu? Ya, kalau ini tentu saja pasti korelasi dengan daya beli daripada masyarakat ya. Kalau kita lihat harga tiket dan segala macam ini menurut saya memang akhirnya menjadi kriteria juga dari para anggota masyarakat untuk bepergian. Dan kalau kita melihat peningkatan dari jumlah penumpang kita baik domestik maupun internasional, tak bisa dipungkiri memang daya beli masyarakat meningkat. Kita memang masih mau coba riset lebih mendalam ya, apakah ini ada kelompok-kelompok masyarakat baru atau memang yang itu aja gitu ya. Tapi kalau selintas kita melihat memang peningkatan itu terasa terutama di teman-teman anak-anak muda yang kemudian mulai masuk ke kelompok kelas menengah maupun yang kelompok menengah masuk ke kelompok kelas atas gitu ya. Jadi penerbangan ini juga cukup menarik untuk dilihat peningkatan jumlah penumpang. Kenapa saya katakan demikian? Karena peningkatan pembelian tiket ekonomi itu dibandingkan peningkatan pembelian tiket kelas bisnis maupun first class yang kita miliki itu juga meningkat. Jadi kalau kita melihat hanya peningkatan di kelas ekonomi, mungkin kita bisa mengatakan ada kelompok yang masyarakat yang masuk kelas menengah, tapi kita lihat juga banyak sekali jumlah penduduk kita yang memesan kelas bisnis maupun first class untuk tujuan destinasi yang kita layani. Demikian. Jadi memang ada pergeseran juga kelompok anak muda yang sudah mau masuki level perekonomian lebih lanjut begitu Pak. Dan bagaimana Pak terkait kemarin musim haji sudah usai, penerbangan haji tahun ini memberikan dampak pada kinerja perusahaan seperti apa? Signifikankah Pak? Ya, sebenarnya belum selesai ya penerbangan pulangan terakhir itu akan dilakukan tanggal 21 Juli ini dari Madinah. Jadi ya sebentar lagi selesai, tapi memang haji ini dari tahun ke tahun buat kami di Garuda itu memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar dan khususnya 2023 memang karena sudah mulai dibuka ya, sementara 2022 kan masih sangat terbatas untuk penerbangan haji ya. 2023 itu penerbangan haji kita mendatangkan pendapatan sekitar $236 juta. Jadi kalau kita lihat secara overall dari tahun ke tahun memang jumlah kontribusi dari penerbangan haji dari sisi pendapatan itu di kisaran 10-14%. Tahun ini tentu saja mestinya lebih naik lagi karena jumlah jamaah membesar dibandingkan tahun sebelumnya, tapi kita memang belum dapat menyampaikan final angka kontribusi pendapatan dari sisi haji ini. Nanti nunggu laporan finalnya begitu ya Pak. Pak, biasanya setiap tahun penerbangan haji ini bisa memberikan kontribusi hingga berapa persen pada kinerja perusahaan secara keseluruhan? Ya, seperti tadi saya sampaikan, ini kisaran di sekitar 10-14%. Ini dari tahun ke tahun ya. Jadi ada masa di mana kontribusi haji ini cukup besar, mendekati 14%. Tapi secara average memang di angka tersebut 10-14%. 10-14%. Apa yang menjadi kendala Pak dalam operasional penerbangan haji tahun ini?
Meskipun belum usai Ya, begitu memang nanti ada kepulangan. Memang tak dapat dipungkiri kita mendapati tantangan yang cukup berat di tahun ini. Yang pertama karena jumlah jamaah memang rekod high ya tahun ini. Yang kedua, setelah kita restrukturisasi, memang tak dapat dipungkiri bahwa jumlah pesawat berbadan besar yang kita miliki ini terbatas, sehingga tahun ini memang pertama kali dalam sejarah Garuda jumlah pesawat yang kita gunakan untuk pemulangan, untuk proses haji ini lebih banyak yang kita sewa dalam jangka waktu terbatas, yaitu 3 bulan dibandingkan jumlah pesawat yang kita miliki yang kita gunakan untuk penerbangan ini. Jadi ada sekitar 8 yang kita sewa, sementara yang menggunakan pesawat kita 6. Nah, akibat dari kita menyewa tersebut tentu saja walaupun kita sudah cek kemampuan pesawat tersebut, sudah saya cek rekod maintenance-nya, tapi ini kan pesawat-pesawat yang tidak masuk dalam klasifikasi yang kita tangani hari-hari. Jadi memang akibat dari beberapa persoalan teknis yang muncul dari pesawat-pesawat tersebut, akhirnya kita terpaksa merelokasi pesawat-pesawat kita yang tadinya ditujukan untuk melakukan penerbangan reguler untuk menangani problem yang dimunculkan oleh pesawat-pesawat tersebut. Tidak dapat dipungkiri konsekuensinya ada beberapa penerbangan yang di-delay, baik itu pada waktu keberangkatan maupun kepulangan. Dan contoh yang paling real seperti juga banyak diketahui masyarakat ketika terjadi percikan api di salah satu pesawat dari Makassar, itu satu pesawat yang tadi direncanakan untuk menerbangkan jamaah haji dari Makassar terpaksa dalam waktu yang cukup lama kita gantikan dengan 2 pesawat kita karena kapasitasnya sangat besar yang pada waktu itu mengalami gejala kerusakan. Tapi kita komit bahwa tidak ada satupun jamaah yang kita telantarkan, tidak berangkat atau kita batalkan. Demikian juga pemulangannya. Jadi memang ini jadi fokus kita dan ini tentu saja akan berdampak nanti ke finansial. Tapi buat kami yang paling penting buat haji ini adalah semua jamaah haji segera diberangkatkan dan semua yang sudah jadwalnya pulang segera dipulangkan dalam kondisi apapun. Termasuk di dalamnya bila ada delay atau ada kerusakan dan berapa kali kita mengganti dengan pesawat-pesawat yang kita miliki. Baik Pak, kita doakan semua lancar sampai nanti selesai begitu ya Pak proses pemulangan seluruh jamaah haji. Pak, secara keseluruhan sekali lagi mungkin saya harus tanyakan ini seperti apa kinerja perusahaan pada tahun ini jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Tadi sudah disampaikan bahwa memang dibandingkan kuartal-kuartal berikutnya di tahun lalu pun sudah jauh lebih tinggi. Ya, jadi secara umum tahun ini mestinya jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu ya. Terlepas misalnya dari situasi haji, terlepas dari kondisi eksternal yang tak terhindarkan oleh kita. Tapi dari sisi pendapatan kita memang sangat optimis bahwa tahun ini akan jauh lebih baik dibandingkan 2023. Sudah kelihatan di kuartal pertama seperti tadi saya sampaikan, dan kuartal pertama untuk industri penerbangan khususnya kayak Garuda ini merupakan kuartal yang kita masukkan ke dalam klasifikasi low season ya. Jadi memang kuartal yang cukup rendah pendapatannya karena memang jumlah penumpang yang terbang di kuartal pertama dibandingkan kuartal-kuartal berikutnya itu cukup rendah. Ini bukan cuma terjadi di Garuda saja, tapi juga di hampir seluruh maskapai baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Tapi kita tetap optimis walaupun kondisinya seperti itu, karena hasil yang kita lihat di kuartal pertama kemarin cukup bagus. Kuartal kedua memang belum keluar hasilnya, tapi dari bocoran yang ada dari dalam juga jauh lebih baik. Tentu saja kita harapkan kuartal berikutnya akan lebih baik sehingga secara overall pendapatan kita di tahun ini akan jauh lebih baik. Yang menjadi tantangan buat kita adalah bagaimana kita mengantisipasi faktor-faktor yang mempengaruhi beban biaya kita. Baik, gitu. baik.
Pak Irfan, GIA menurut pencatatan pertumbuhan pendapatan usaha begitu seperti yang sudah disampaikan secara grup di kuartal pertama 2024 ini pendapatan usaha GIA naik 18,07% begitu menjadi 711,98 juta US dollar di periode Januari hingga Maret 2024. Kontribusi terbesar dari sektor apa saja, Pak? Penumpangkah, kargokah atau apa? Ya, jadi dari 711 juta dolar tersebut di periode Januari sampai Maret, itu kontributor terbesar memang tetap adalah pendapatan penerbangan berjadwal. Pendapatan penerbangan berjadwal itu adalah penerbangan yang selama ini kita kenal dengan jadwal yang sudah kita tentukan dari awal itu sebesar 599 juta, hampir 600 juta dolar dari komponen 711 juta dolar tersebut. Dan ini naik 18,19% dibanding tahun lalu ya, dan tahun ini juga ini merepresentasikan hampir 84% dari total pendapatan kita secara keseluruhan. Jadi ini ditambah juga dengan pendapatan penerbangan tidak berjadwal, yang charter, kargo, dan pendapatan lain-lainnya sisanya. Gitu. Jadi memang tak dapat dipungkiri ya, Mas Iqbal, bahwa kita memang dari waktu ke waktu akan terus memfokuskan diri di area pendapatan penerbangan berjadwal. Walaupun kita dari waktu ke waktu juga mencoba mencari celah, apalagi yang kita bisa lakukan untuk bisa membalance pendapatan ini sehingga total pendapatan bisa meningkat, tetapi juga komposisinya lebih berimbang gitu. Baik. Dari sisi pendapatan. Baik Pak Irfan, kita akan kembali usai jeda di segmen berikutnya. Kita akan bahas tantangan dari segala lini di bisnis GIA. Setelah jeda berikut pemirsa, Investor Corporate Insight akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Corporate Insight, dan pada segmen kali ini kita akan mendiskusikan soal tantangan apa yang dihadapi dari emiten kita pada hari ini. Pak Irfan, sebelum kita berbicara tentang tantangan, saya harus menanyakan ini, wacana untuk penurunan harga tiket bagaimana Pak sejauh ini implementasinya? Jadi gini, ini memang ada kehebohan nasional lah soal ini. Saya juga nggak tahu ya kenapa tiba-tiba menjadi heboh nasional. Padahal kita mengusulkan kenaikan tarif batas atas ya. Jadi gini, ini untuk pengetahuan dan informasi publik juga ya. Jadi harga tiket yang dibayar oleh penumpang itu sebenarnya komposisinya banyak di dalamnya. Nah, salah satu komposisi yang dalam kontrol dan keterlibatan maskapai itu apa yang disebut dengan tarif batas atas kalau untuk penerbangan domestik di dalam negeri ya. Nah, selain tarif batas atas tersebut, ada komponen-komponen lainnya di atas tarif batas atas tersebut yang kemudian membentuk harga tiket ya, seperti misalnya pajak-pajak, export tax di dalamnya, dan juga macam-macam ya. Tapi intinya yang saya mau sampaikan adalah bahwa TBA kita tuh dari 2019 nggak pernah naik. Oke. Jadi itu diatur lewat permen ya. Jadi tarif batas atas itu ditentukan, ada formulanya, tetapi kalau secara kasat mata dasar formulanya atau perhitungannya sama, yang menjadi variabel adalah jarak dari satu penerbangan ke penerbangan, dari satu kota ke destinasi berikutnya. Sehingga tarif batas atas Jakarta Tanjung Karang misalnya tentu saja berbeda dengan Jakarta Papua atau Irian Jayapura. Jadi ini kenapa? Karena memang kan aftur yang digunakan, biaya-biaya yang digunakan untuk penerbangan yang lebih jauh itu lebih mahal. Nah, tarif batas atas ini nggak pernah berubah selama 5 tahun. Padahal pada waktu kita menentukan formula tersebut ada komponen harga aftur, ada komponen kurs mata uang, karena banyak kan biaya-biaya kita yang basisnya dolar. Ya. Nah, ini yang menentukan kemudian tarif batas atas. Nah, harga aftur sekarang udah jauh beda dengan 2019. Apalagi kurs mata uang sudah berbeda. Nah, itu nggak pernah naik. Sementara ada komponen-komponen yang lain yang sempat naik, gitu kan, yang mempengaruhi harga tiket.
Jadi ketika harga tiket mau diturunkan, pertanyaan saya sih nggak punya masalah. Ya, monggo aja mari kita bicarakan, gitu kan. Tetapi yang mana mau diturunkan? Tarif batas atas lagi mau diturunkan, padahal kita sudah bertahun-tahun ini minta itu dinaikkan. Atau ada komponen lain yang perlu lebih diefisienkan. Mungkin juga pertanyaannya adalah jangan-jangan airlines ini nggak efisien kerjanya. Saya katakan ya monggo saya dibantu, karena Anda efisiensi perusahaan kan bisa dengan mudah dilihat di laporan keuangan. Kita sebagai pesewa terbuka bisa dengan mudah dilihat. Dan sebagai informasi aja Mas Iqbal, dari tahun 2019 sampai sekarang saya sudah menyelesaikan lebih dari 48% karyawan Garuda itu sudah kita lepas. Ya. Jadi mungkin ada yang nggak kelihatan oleh kita efisiensi, ya monggo, kami sangat terbuka. Jadi memang itu juga sebagai edukasi kepada masyarakat ya Pak, terkait bahwa harga yang dibeli oleh sampai ke end user atau customer itu banyak sekali faktor di dalamnya, termasuk batas atas dan lain sebagainya, IWJR dan lain sebagainya, begitu ya Pak ya. Jadi memang itu juga merupakan tantangan yang mana lagi yang sebetulnya harus diefisiensi. Baik, kita sekarang beralih mengenai tantangan utama yang dihadapi GIA dalam operasional maupun kinerja bisnis. Kita ke operasional terlebih dahulu Pak Irfan. Seperti apa tantangannya? Apakah dari segi aircraft-nya atau apa? Ya. Jadi kalau kita mengatakan soal pesawat, ya, tentu saja jumlah pesawat dibandingkan sebelum COVID ini jauh menurun. Kita sendiri turun karena juga sebagai bagian dari hasil restrukturisasi kita. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak ada keinginan untuk menambah. Nah problemnya, seluruh maskapai di seluruh dunia melihat demand yang makin tinggi dari sisi industri ini juga kepengen nambah pesawat, ya kan? Jadi kita berkompetisi dengan seluruh maskapai di seluruh dunia untuk bisa memperoleh tambahan pesawat untuk kepentingan operasional kita. Yang jadi masalah adalah beberapa maskapai yang tadinya rencananya melakukan peremajaan pesawat ini tertunda karena memang ada isu soal produksi pesawat-pesawat baru. Salah satu contoh yang mungkin banyak diketahui oleh banyak pihak adalah situasi yang dihadapi oleh Boeing, sehingga otoritas di Amerika ini membatasi jumlah pesawat yang bisa diproduksi oleh Boeing setiap bulannya. Nah ini tentu saja mengakibatkan equilibrium dari ketersediaan pesawat ini menjadi agak kacau balau. Jadi kalau dalam bahasa yang paling sederhana sih bisa kita katakan agak kesulitan seluruh maskapai di dunia ini untuk menambah pesawat dengan harga yang rasional, harga lama ya. Bisa aja sih dapat harga yang mungkin 2-3 kali lipat, tapi ini udah nggak masuk akal kan kalau harganya kemudian seperti itu. Itu pertama ya. Kondisi yang kita hadapi. Yang kedua tentu saja peningkatan harga aftur ya, yang sangat dipengaruhi oleh situasi geopolitik ya kan. Yang berkaitan dengan aftur ini mungkin juga perlu banyak pihak ketahui bahwa harga aftur di Indonesia ini beragam, belum menganut satu harga untuk se-Indonesia. Yang paling murah di Cengkareng, tempat-tempat lain makin jauh makin mahal. Yang ketiga, dan ini yang paling juga menantang adalah fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah ada dolar, karena komponen kita banyak dolarnya, sehingga ketika rupiah melemah tentu berdampak sama kita. Kita tentu saja berharap terus menerus ini meningkat. Jadi komponen melemah ini bukan hanya sisi peningkatan beban dari sisi rupiah karena pendapat kita banyak rupiah, tetapi juga menjadi challenge ketika kita menjual tiket di lokasi atau internasional. Untuk domestik lebih parahnya lagi adalah kita dibatasi oleh TPA, berapapun kursnya kita tetap nggak bisa meningkatin TPA. Jadi padahal kita sama-sama melihat bahwa daya beli ini nampaknya meningkat, permintaan terhadap penerbangan meningkat, tapi sayangnya nggak bisa kita layani dengan maksimal. Itu sih impact-nya. Dan saya dan kita mau tidak mau harus kemudian juga cukup cerdas mengantisipasi pergerakan mata uang maupun harga aftur maupun
sedikit ada tantangan kita juga dari sisi supply chain komponen pesawat. Ya. Tadi Bapak juga menyinggung sudah tentang depresiasi rupiah dan juga bagaimana dampak ini pada aftur. Apakah ini juga berpengaruh pada biaya sewa pesawat bagi aircraft yang masih dalam sewa begitu Pak? Dari sisi tentu saja iya, tapi gini, sewa pesawat kita kan dalam jangka waktu cukup lama dalam nominasi US dollar. Gitu. Jadi dari sisi nilai dalam komponen dolarnya tidak berubah, tetapi karena pendapatan kita banyak rupiah, ya tentu saja dari sisi rupiah jadi sangat mahal. Makanya tadi saya ingin katakan bahwa semuanya jadi berdampak ketika terjadi pelemahan rupiah, bukan hanya sewa pesawat, tapi juga biaya-biaya yang terlibat secara langsung dan terkait dengan dolar, seperti juga suku cadang, kemudian juga biaya-biaya operasional di airport yang internasional, dan lain-lainnya. Jadi komponen dolar kita cukup besar. Baik. Pak Irfan, kita tahu memang GIA memiliki tantangan yang sangat besar. Tadi di satu sisi ada aturan batas atas juga ya tentang tiket penerbangan. Di sisi lain operasional juga memiliki kos yang pasti sangat tinggi. Bagaimana GIA menghadapi ini? Strategi apa yang kadang memang juga menjadi tantangan yang harus dilakukan begitu? Ya, jadi gini, mungkin saya sih dan teman-teman di Garuda selalu berpatokan sama apa yang disampaikan di Seven Habit ya. Marilah kita fokus ke domain of influence daripada memfokuskan diri kepada domain of concern. Tentu saja kita tidak bisa berbuat banyak terhadap harga aftur, tentu saja kita tidak bisa berbuat banyak terhadap fluktuasi nilai mata uang rupiah. Ini pilihan yang kita miliki adalah yang tentu saja pertama adalah melakukan mitigasi dan simulasi terhadap pergerakan rupiah maupun aftur tersebut. Gitu. Seberapa besar impact-nya dari hari ke hari terhadap operasional kita. Dan tentu saja akibat dari tersebut berapa besar dampaknya terhadap biaya kita. Yang kedua, dari sisi situ tentu saja kita juga harus terus-menerus melihat kemampuan kita untuk bagaimana bisa menghasilkan pendapatan dengan harga tiket yang nggak bisa kita mainkan lah istilahnya dengan ada TBA tersebut. Tetapi kan sebenarnya ada juga area-area harga tiket yang masih berada di luar TBA, yaitu penerbangan internasional maupun penerbangan bisnis. Tetapi yang lebih menantang dan lebih menarik buat kami di Garuda ini adalah bagaimana kita bisa memperoleh pendapatan lain-lainnya yang nggak langsung dari penjualan tempat duduk, tetapi hal-hal yang terkait dengan secara tidak langsung dengan pembelian tiket maupun hal-hal lainnya seperti Garuda Miles dan yang lainnya. Jadi kita tetap optimis. Saya memang terus-menerus mohon untuk kemudian TBA ini dipertimbangkan untuk bisa dinaikkan, tetapi bukan berarti kemudian kita mengeluh, ngambek, ya. Terus ini dan kemudian ngomong jelek kemana-mana, ya tentu saja kita rugi dan segala macam. Enggak, kita akan terus cari cara yang kita bisa lakukan untuk memastikan bahwa pendapatan yang meningkat di tahun ini bisa dibarengi dengan peningkatan kos yang lebih terkontrol. Ya, baik. Jadi memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, fokus on the 7 habits ya Pak, bahwa fokus on the goals, fokus on the goals. Nah Pak, dari sisi regulasi pada bisnis penerbangan, apa yang saat ini paling menjadi tantangan? Tentu memang kita harus mengikuti dan manut begitu dengan regulasi yang ada, tapi apakah yang hal-hal tersebut menjadi kendala begitu Pak? Enggak ada sih. Memang ini kan industri yang highly regulated ya, Mas Iqbal ya. Dan ini juga industri ya seperti kayak perbankan lah. Perbankan kan highly regulated untuk memastikan bahwa uang yang disimpan oleh para customer itu tidak dipermainkan atau diperlakukan semena-mena oleh pihak perbankan. Kalau kita ini regulasi kita utamanya ke perkara keselamatan gitu kan. Dan kami di Garuda mungkin boleh dicek sana sini, kami salah satu mungkin on the top list lah
buat memastikan bahwa persoalan yang terkait dengan safety itu buat kami no compromise ya. Jadi kalau memang berdasarkan masukan yang ada, perkembangan situasi operasional penerbangan yang ada, kemudian keluar aturan baru mengenai soal safety, kita tentu akan berada di jajaran terdepan untuk bisa manut dan mengikuti aturan baru tersebut. Apakah itu kemudian mendatangkan pengaruh pada cost? Buat kita kembali lagi, safety kita nggak mau compromise, dan apabila ini memang menempatkan posisi Garuda menjadi harus mengeluarkan biaya yang lebih besar, buat kami itu pilihan yang nggak perlu di-consider pada waktu mau consider soal safety. Kami tetap ingin menjadi perusahaan yang dipersepsikan oleh publik adalah maskapai yang paling aman. Memang ada delay sana-sini, tetapi kita ingin pastikan bahwa setiap kali penerbangan yang kita lakukan, ini memang adalah sebuah penerbangan yang aman, dan semua penumpang merasa nyaman penerbangan dengan Garuda. Termasuk perkembangan terakhir ini yang mungkin banyak media publik ikutin mengenai clear turbulence dan segala macam. Kami ada tim khusus yang bekerja sama dengan otoritas di seluruh dunia untuk memastikan bahwa hal-hal tersebut bisa kita hindari. Baik, Pak Irfan, menarik sekali kita lanjutkan tentang bisnis ini dan prospek serta nanti rencana dan strategi juga ekspansi di lini bisnis lainnya. Pemirsa, kita akan lanjutkan Corporate Insight setelah jeda berikut ini dengan ya. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama Corporate Insight dan kita masih bersama Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk, Bapak Irfan Setiaputra. Dan kalau tadi kita sudah kupas tuntas tentang kinerja dan tantangan, pada segmen ini kita akan bahas soal strategi dan rencana ekspansi. Pak Irfan, kita lanjutkan, masih ada beberapa pertanyaan yang saya masih ingin tanyakan kepada Pak Irfan begitu terkait unit bisnis di luar penerbangannya GIA. Apa sih Pak yang paling bisa dirasa prospektif begitu untuk memberikan sumbangsi yang signifikan di masa yang akan datang terhadap kinerja perusahaan? Ya, kalau dikatakan yang paling prospektif di luar itu kita katakan, kita namakan unit itu, kita namakan unit ancillary ya. Ancillary. Jadi pendapatan ini kita harapkan bisa meningkat dengan menawarkan tambahan fasilitas kepada para penumpang maupun para calon penumpang, yang tentu saja dari sini kita harapkan akan terjadi peningkatan pendapatan di Garuda. Jadi banyak hal kita lakukan, ada banyak yang hal baru seperti contohnya Garuda oleh-oleh, kita baru saja launching ini untuk memungkinkan para penumpang itu memesan produk walaupun dia tidak ke kota tersebut gitu lah kan, yang kemudian nanti dibawa oleh Garuda dan sampai ke tempat penumpang yang bersangkutan. Yang kedua juga kita kerjasama dengan beberapa provider di luar negeri untuk menyediakan layanan airport transfer. Ini kenapa? Untuk memudahkan para penumpang kita ketika keluar dari bandara di luar negeri, khususnya mereka yang mungkin baru pertama kali kebingungan mau naik apa, kita sediakan fasilitas berbayar yang memungkinkan mereka untuk memesan jauh-jauh hari dan dipastikan bisa dijemput dan diantar ke lokasi yang dia inginkan. Dan dengan ini tentu saja kenyamanan para penumpang tersebut bisa kita pastikan meningkat. Ini saya bisa informasikan sedikit, fasilitas ini banyak diambil oleh para penumpang kita yang mendarat di Bangkok ya. Saya juga belum menginvestigasi lebih mendalam, tetapi mungkin fasilitas-fasilitas di sana itu banyak sekali disediakan taksi umum yang mungkin buat para penumpang yang baru pernah terbang ke Bangkok pertama kali mungkin cukup menantang ya, terutama dalam komunikasi dengan drivernya. Tapi yang paling juga kita sedang tawarkan saat ini ke para korporasi itu adalah pembelian Garuda Miles ya, secara bulk, secara besar gitu. Nah, ini kenapa ya? Karena kan banyak korporasi ini memberikan reward ke karyawannya, memberikan
contohnya souvenir atau gift ke mitra-mitranya yang biasanya dalam bentuk fisik ya. Kalau mengadakan turnamen golf itu kan hadiahnya TV, kulkas, kipas angin, microwave gitu kan. Kita sekarang menawarkan kepada mereka korporasi maupun ya mayoritas korporasi untuk kemudian membeli bab miles yang kemudian dia bisa hadiahkan miles ke para pemenang-pemenangnya atau untuk memberikan reward ke para karyawannya. Dan Garuda Miles tersebut bisa nanti dikonvert menjadi tempat duduk oleh para pemegang Garuda Miles tersebut. Kita saat ini mempermudah redeem Garuda Miles, lebih banyak kursi yang kita tawarkan untuk para pemegang Garuda Miles bisa terbang bersama Garuda, nggak bayar, hanya dengan redeem miles-nya. Dan miles tersebut bisa diperoleh dari banyak cara, salah satunya adalah tentu saja terbang dengan Garuda, Anda akan memperoleh miles, Anda bisa beli miles-nya, atau Anda bisa memperoleh miles dari orang lain atau perusahaan lain untuk bisa terbang. Dan di miles ini juga kita sekarang tambahkan dengan fitur tambahan cash and miles. Jadi kalau misalnya Mas Iqbal punya miles 50.000 gitu misalnya, terus mau terbang ke satu destinasi, boleh nggak saya habiskan miles saya, terus habis itu tolong dihitungin biaya sisanya gitu. Jadi Anda nggak perlu bayar seharga apa yang tercantum di website kita maupun di travel agent maupun di online travel. Yang terakhir ini kita mempermudah, jadi Anda bisa redeem miles itu online, Anda bisa juga pindahkan miles Anda ke keluarga maupun sahabat Anda, sedemikian rupa sehingga teman-teman pengguna Garuda ini selain memperoleh miles dari terbang juga bisa memperoleh miles dari sumber-sumber lainnya. Salah satu sumber yang kita lagi galakkan ini adalah pembelian miles secara bulk oleh korporasi untuk ya sudahlah, masa orang kalau main golf menang TV melulu, lama-lama kan TV-nya kebanyakan juga di rumah ya kan. Mendingan dapat miles yang bisa dia manfaatkan buat dirinya maupun keluarganya. Ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan ya. Jadi tahun lalu itu kita sekitar $3 juta ya pendapatan kita dari ancillary setiap bulannya. Belum besar ya dibandingkan pendapatan penumpang, tapi beberapa bulan lalu sudah mencapai $5,5 juta setiap bulannya. Tentu saja kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi bisa mencapai $10 juta setiap bulannya, sehingga kalau bisa memperoleh $10 juta setiap bulannya, kan kita tinggal kalikan 12 bulan jadi $120 juta setiap tahunnya gitu kan. Baik, menarik sekali Pak. Untuk Garuda Miles ini memang bisa dilegasikan begitu ya Pak, dalam tanda kutip bagi keluarga dan kerabat yang membutuhkan. Pak, kita lanjutkan bahwa dalam pengembangan bisnis tahun ini, apakah fokus utama GIA Pak, selain memang penerbangan begitu, apakah ada penerbangan rute dalam negeri atau ekspansi rute internasional lainnya? Ya, tentu saja. Jadi beberapa waktu yang lalu, pada waktu sebelum Hari Raya, kita melakukan penerbangan ke Doha ya setiap hari. Kerjasama kita dengan Qatar Airways, itu kita lakukan dengan harapan bahwa lebih mudah buat para penumpang. Yang kedua, kita juga di luar ekspansi dulu ya, melakukan kerjasama dengan Singapore Airlines, di mana pengguna Garuda Miles itu bisa redeem Garuda Miles di penerbangan Singapore Airlines. Demikian juga pemegang KrisFlyer bisa redeem KrisFlyernya di penerbangan Garuda. Ini merupakan tindak lanjut kerjasama kita yang nanti akan berujung di GV, joint venture antara Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines untuk betul-betul tertentu. Jadi GV ini bukan GV bikin perusahaan ya, bukan. Tapi ini joint venture untuk menangani rute-rute yang Garuda dan Singapore Airlines selama ini berkompetisi secara ketat. Kita akan lebih melakukan kerjasama dengan Singapore Airlines sehingga kita lebih akan fokuskan bukan di tingkat persaingan antara Garuda dan Singapore Airlines, tapi lebih di tingkat pelayanan. Sementara untuk ekspansi, kita terus-menerus akan menambahkan frekuensi penerbangan kita ke destinasi yang memang ramai, seperti kayak Denpasar, Surabaya,
Medan, dan yang terakhir yang cukup menarik adalah Balikpapan terkait dengan upaya aktivitas IKN. Untuk Balikpapan ini kita sudah sampaikan ke pemerintah bahwa kita akan support secara penuh aktivitas 17 Agustus nanti, jadi kita akan menambahkan beberapa penerbangan ke Balikpapan. Dan kita akan ada penerbangan tengah malam ke Balikpapan. Mereka yang mau ikut upacara tapi mungkin selesai upacara langsung pulang lagi gitu ya. Langsung pulang lagi begitu Pak. Hotel atau lain sebagainya. Pak Irfan, itu menarik sekali. Menarik sekali. Kita nanti di segmen terakhir kita akan berbicara tentang target dan outlook Pak. Setelah jeda, jangan kemana-mana pemirsa, investor market. Corporate Insight akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih masih bersama Corporate Insight dan masih bersama Pak Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk Bapak Irfan Setiaputra. Pak, di segmen terakhir ini kita bagaimana sih bertanya kepada Gia bahwa langkah dan strategi dalam mencapai target tahun ini seperti apa, dan sebetulnya tadi sudah disampaikan ya sering bahwa optimis sekali bisa menembus 3 miliar dolar, cuman langkah akselerasi kinerja usahanya seperti apa? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Tentu saja ini permainan harga tiket ya, TBA terkait juga dengan fluktuasi mata uang dan harga aftur ini terus menerus menjadi salah satu perhatian kita untuk memastikan bahwa apa yang kita janjikan itu bisa kita deliver di tahun ini dan juga sesuai dengan harapan para pemegang saham bahwa perusahaan ini bukan hanya tumbuh secara pendapatan tapi juga tumbuh secara profitability-nya. Nah, untuk itu seperti tadi disampaikan kita menambah frekuensi penerbangan domestik yang ramai dan juga di IKN Balikpapan maksudnya. Yang kedua, kita memang menambahkan beberapa penerbangan internasional dengan tujuan Denpasar. Jadi dari Australia ini Sydney maupun Melbourne kita tambahkan setiap hari. Demikian juga dari Jepang maupun Korea. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita tahu persis cara kita untuk tumbuh Garuda ini sambil juga peduli sama pertumbuhan pariwisata. Satu-satunya cara adalah menambah frekuensi menuju destinasi utama kita di Indonesia, yaitu Bali. Itu yang pertama. Yang kedua, terus-menerus kita tambahkan penerbangan dari Bali menuju destinasi lainnya yang agak berbeda dengan Bali. Salah satunya adalah Raja Ampat lewat Sorong, tentu saja Jogja dan juga Lombok gitu kan, karena kita berharap bahwa kemudian yang terbang ke lokasi-lokasi tersebut selain orang-orang domestik juga wisatawan yang ke Denpasar. Tentu saja selain itu juga kita juga full support mendukung habis beberapa inisiatif pemerintah. Selain tadi 17 Agustus juga MotoGP yang sebentar lagi akan hadir. PON juga kita adalah yang dalam waktu dekat akan diadakan di Sumatera Utara dan Aceh. Nah, yang menarik adalah juga kita menawarkan apa yang kita sebut dengan harga khusus untuk mereka yang early birds ya, yang pesan jauh hari. Jadi ini aktivitas yang kita lakukan untuk memastikan bahwa strategi-strategi yang kita harapkan kita bisa capai ini bisa kita lakukan juga. Yang terakhir ya, Mas Iqbal, ini mungkin saya bisa ini juga adalah penawaran kita untuk harga khusus ke destinasi-destinasi favorit. Jadi kalau Anda mau ke Bali, terbanglah hari Minggu ke Bali, pulanglah hari Kamis. Jadi jangan berangkat dari Jumat, tapi kembalinya hari Minggu. Tapi kembali angkatnya hari Minggu, kembalinya hari Kamis. Ini bisa kita sediakan diskon bila tempat duduknya sudah tersedia, jumlah tempat duduknya banyak kita tawarkan. Ini hingga 30-40%. Ini juga upaya kita untuk terus menambah peningkatan pendapatan dan mengontrol sisi biaya kita. Demikian. Terima kasih Pak Irfan Setiaputra. Luar biasa sekali, banyak sekali program-program yang harus diketahui para customer begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Corporate Insight dan pemirsa. Demikian tadi kita diskusi bersama
Pak Irfan Setiaputra, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero. Dan kita sudah sampai penghujung Corporate Insight hari ini. Saya Iqbal Sri Tamiharja, seluruh kerabat kerja yang bertugas juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD, IndiHome Channel 117 dan Oxygen TV, serta Dance TV live streaming di investor.id. IDTV, inspirasi investasi.